Baik, itu tadi kami kutip Mas Pram, statement Mas Pram kalau masalah Jakarta sih di luar kepala gitu kan. Di luar sempat membelanja masalah dari warga Jakarta. Apa menurut Mas Pram dan Bang Dul yang menjadi masalah utama dalam membenahi Jakarta? Jadi ada masalah basic yang ada di Jakarta yang dari waktu ke waktu belum terselesaikan dengan baik. Misalnya dari transportasi sebagai contoh. Transportasi ini pertama kali Transjakarta itu kan idenya dari Bang Yos. Tidak pernah terselesaikan secara menyeluruh, secara baik. Nah, saya bilang sama Bang Dul, Bang, kita satu persatu kita selesaikan. Kita belanja masalah, kita tanya beberapa orang yang naik MRT, LRT, kebetulan saya juga ikut naik. Contoh, KRL lah yang paling aneh. Problem utama KRL adalah frekuensi ketika jam sibuk. Jadi pagi dan sore orang terlalu padat karena kurang jumlah angkutannya. Busway juga demikian. Dan juga yang jadi problem adalah konektivitas. Hanya berhenti misalnya, MRT hanya berhenti sampai dengan Lebak Bulus. Padahal masyarakat di Tangerang Selatan, kalau itu ditarik sampai Tangerang Selatan, maka kemacetan di Jakarta turunnya juga banyak. Orang nggak akan pakai mobil lagi yang dari Tangerang untuk ke Jakarta. Mereka yakin bisa menggunakan MRT itu, MRT. Nah, yang begitulah yang akan kita selesaikan. Itu untuk urusan transportasi. Untuk urusan polusi, saya mengatakan bahwa kita harus punya pembanding, punya role model. Contoh yang paling ekstrim adalah di Beijing. Beijing berhasil karena dua hal. Bahan bakarnya dibatasin, yang kayak Pertalite nggak boleh lagi. Orang dipaksa untuk naik electricity atau hybrid. Dan turun sekarang Beijing, saya beberapa waktu lalu mendampingi presiden, turun banget dan ini saya yakin bisa di Jakarta. Kenapa bisa? Pada waktu mau KTT ASEAN kemarin, kan kita lakukan dan turun. Artinya apa? Bisa, pasti bisa. Nah, yang menjadi kendala sekarang apa kira-kira? Kenapa sampai saat ini? Jadi kebijakan kita itu sering tidak konsisten. Begitu udah KTT ganti pemimpin atau kemarin begitu KTT udah lewat, sudah selesai balik lagi, udaranya langsung naik lagi, langsung polusi dan sebagainya. Untuk urusan banjir, Bang Rano juga sempat mengatakan bahwa ya nggak mau menerapkan kebijakan atau program yang muluk-muluk. Sempat juga sedikit menyentil gitu soal giant seawall-nya Kang Emil gitu. Lalu apa? Yang nggak muluk-muluk kayak apa? Saya minta maaf, mungkin giant seawall itu bukan konsep Kang Emil. Bukan. Itu dari lama, Mbak. Lama banget dari Pak. Itu pusat kan? Itu pusat, ya. Itu bukan wewenang provinsi. Itu dari Pak Jokowi, salah satu yang. Jadi ya waktu saya mendengar itu, saya tahu karena maaf, saya ini pernah menjadi ketua koordinator untuk Jabodetabek Punjur. Waktu saya jadi gubernur Banten, kan setiap pimpinan provinsi itu berganti. Nanti gubernur Jabar, nanti Banten, nanti DKI. Jadi program itu akan lanjut aja siapapun yang menjabat. Itu adalah pemerintah gitu loh. Memang apakah perlu? Perlu. Mbak, Jakarta Utara itu udah 10 cm. Air laut itu sudah di atas dari daratan. Permukaan. Nah ini kan harus dipikirkan. Bahkan mungkin kalau kita lihat di Sarinah, kita bisa lihat ukuran. Ada dinding itu sudah turun. Mungkin nggak percaya, nanti kapan-kapan kita lihat. Nah jadi artinya begini, ini unik Mbak. Saya minta maaf, Mas Pram tentu lebih paham terhadap sistem pemerintahan. Tapi saya tahu tentang sistem pemerintahan daerah. Jakarta ini kalau siang 14 juta, malam 9 juta. Nah sisanya dari mana nih? Artinya ada 4 juta pendatang. Bekasi, Tangerang, datang ke Jakarta. Kemacetan di Jakarta itu pada waktu jam-jam sibuk. Jam kerja, jam pulang. Tengahnya masih kosong. Ada satu kejadian yang unik, Lebaran Jakarta sepi. Nah ini kan pulang kampung. Nah artinya kan ada sesuatu yang bisa didesain dari situasi alam ini kan. Nah artinya itu tadi bagaimana kita menurunkan karbon. Seperti memang harus ada apa ya? Harus ada pilihan. Kalau nggak masyarakat selalu dihadapi dengan permasalahan yang sama. Untuk apa kita jadi pimpinan daerah? Kalau ternyata permasalahannya nggak terurai dengan tuntas. Jadi diperlukan pemimpin yang berani memutuskan dan tidak populer. Dan saya berani. Dan itu Mas Pram dan Bang Dul. Saya berani. Pemimpin yang berani memutuskan. Bagaimana dengan mengkompromikan desakan-desakan dari partai atau mungkin suara-suara di luar? Ya kalau hal yang berkaitan dengan hal prinsip untuk menyelesaikan persoalan polusi, saya berani.
Nggak dipilih tahun berikutnya juga nggak masalah, alhamdulillah. Tapi persoalannya udah selesai kan begitu. Oke, baik. Nah, kami mengumpulkan, Tim Bangun Demokrasi mengumpulkan ada pertanyaan dan juga aspirasi dari warga Jakarta. Nanti Mas Pram dan juga Bang Dul bisa mengomentari atau memberikan jawaban. Kita simak bersama. Kalau dari saya sih, dari sisi komunitas bola ya, harapannya minimal punya prestasi seperti waktu zaman Pak Anies, pernah treble, dapat juara, dan home base-nya juga sekarang yang ada di JIS kayaknya belum dipakai sebagai home base ya, masih suka pindah-pindah ke tempat lain Persija untuk main gitu. Dari sisi komunitas bola seperti itu, karena kan membahagiakan Jakarta salah satunya bahagiakan komunitas bola Jackmania. Oke, siapa yang mau jawab? Ini mungkin ya ini Jakmania nih kayaknya nih, memperhatikan apa nih bagaimana ke depan nasib dan juga prestasi dari Persija. Monggo. Siapa yang Saya boleh dicek jejak digital saya 2011. Ketika ditanya pertandingan Persib lawan Persija pada waktu itu El Clasico. Ya. Milih siapa? Saya bilang Persija pasti menang. Dan memang dari dulu saya Persija. Apa yang harus dilakukan? Kan begini, ini ada pemerintah daerah, ini ada Persija, ini ada Jackmania. Ya. Tiga ini harus mempunyai hubungan yang baik. Dan kalau JIS sebagai tempat untuk home base-nya, JIS juga harus dilakukan perbaikan. Infrastruktur orang untuk datang dan masuk diperbaiki. Supaya tidak terjadi kemacetan kalau ada acara, ada pertandingan. Termasuk JIS juga digunakan untuk misalnya lah, ada konser-konser besar. Bisa digunakan di JIS. Nah, kalau JIS mau bagus, Persijanya dibagusin, pemerintah daerahnya memberikan dukungan penuh dalam hal kontribusi, restribusi, pajak dan sebagainya, dan Jackmania-nya dikasih ruang yang cukup. Ruangannya di mana? Ya di JIS, dibuatkan Jackmania area, tempat apa? Merchandise jualan. Wah, top. Bang Dul, mau nambahin nggak? Top. Itu kan sebetulnya aplikasi dengan Stadium Allianz yang ada di Jerman. Iya. Makanya waktu kemarin ditanya, Bang setuju nggak kalau JIS gratis? Nggak mungkin gratis. Bagaimana operasional? Udah deh, jangan janji-janji muluk lah. Home base perlu. Nah sebetulnya selain home base, kita harus punya training camp, jangan berpindah jauh dengan home base. Jadi dekat situ. Dekat situ gitu loh. Cuman maaf, saya salut dengan Bang Anies membangun JIS ini. Itu kan tanah BMW zaman Betawi dulu Ya, kan. Dengan BMW. situasi yang sulit. Sulit, landscape-nya kan sulit kan. Bisa jadi stadion seperti itu. Wow. Cuman memang transportasinya tidak cocok dengan karakter kita. Kalau di luar negeri kan, stadion di atas, Dan orang di bawah. naik kereta, naik di atas bis sampai ke situ. Gitu ya. Ya, ini nggak bisa di kita. Ya. Itu mungkin kemarin yang saya minta maaf. Mungkin Alpa atau karena memang area yang terbatas itu terlupakan. Itulah makanya saya mengharapin Bang Anies bantuin kita kalau kita maju. Bang JIS mau diapain nih? Karena beliau punya konsep kan. Oke. Nah, supaya apa? Persija bisa jadi juara. Berani nggak menjamin bahwa kalau milih Mas Pram dan Bang Dul Persija akan didukung untuk jadi juara? Yang jelas kami berdua ini kebetulan gila bola. Dan nggak nanggung-nanggung. Boleh dicek di ini saya. Saya bukan orang yang karena hari ini mau pilgub kemudian ngaku-ngaku gila bola. Enggak, saya gila bola. Atau bahkan mau ngambil suara dari Persija nih gitu. Misalnya lah, untuk Liga Inggris, dari dulu saya ya Chelsea, sampai hari ini ya Chelsea. Walaupun kalah ya tetap Chelsea. Iya. Itu karena bagian dari apa ya, dukungan itu. Ya. Tapi untuk di Indonesia, anak saya Persik Kediri, saya Persija. Bukan, nggak kebalik nih, bapaknya Persik Kediri juga? Enggak, anak saya Persik Kediri, saya Persija. Walaupun saya lama tinggal di Bandung. Oke, baik. Ada pesan sponsor, kenapa lama tinggal di Bandung tetap Persija? Ya nggak tahu, waktu itu nggak pernah milih Bandung. Saya milih Persija. Milih Persib? Enggak. Oh. Jejak digital saya dicek aja semuanya. Bisa dicek. Oke, baik. Kita akan lihat dulu satu lagi tambahan apa mungkin pertanyaan dan juga aspirasi dari warga Jakarta berikut ini. Apakah dilanjutin, apa diperbanyak gitu. Terus apalagi untuk Jaklingko sendiri kan sampai sekarang ini udah sampai ke pelosok-pelosok gratis gitu. Emak-emak sampai ke pasar aja pakai Jaklingko. Nah saya sekiranya kalau ketemu Bang Pramono sama Bang Dul, Rano Karno itu pengennya Jaklingko dilanjutin lah gitu. Nah ini membahas soal permasalahan transportasi yang dirasa itu menjadi pekerjaan rumah juga untuk pemimpin berikutnya. Ya, silakan Bang Dul. Ya memang Jaklingko itu menjadi satu harapan, tapi sebetulnya ada impact, Vi. Dengan Jaklingko ada, angkutan umum yang lain tuh menjadi kalah. Artinya
yang umum. Kalau Jaklingko ini kan gratis. Betul. Nah yang umum ini kan bayar. Iya. Ini ada efeknya Mas. Nah makanya jangan kita harus subsidi yang ini nih. Atau udah deh semuanya jadi Jaklingko aja lah. Semua jadi gratis aja? Jadi gratis aja. Jadi nggak kebut-kebutan kejar setoran? Nggak kejar setoran gitu loh. Karena Jaklingko itu sangat dibutuhkan. Dia bisa masuk ke daerah kecil kan. Karena dia kan bahasanya angkot. Dia bukan bus besar. Iya. Dia feeder. Tapi untuk kelas-kelas yang kecil kan. Nah jadi apalagi sistem. Misalnya kan dia tap. Begitu mati tapnya jadi problem lagi supir itu. Bagaimana dia report? Ya namanya orang apalagi transportasi. Mungkin lah kalau wifi daerah situ kena. Tapi kalau nggak ada yang blank spot. Ini Gak problem lagi kan. Nah jadi artinya coba kita cari sistem yang nggak usah bikin ribet masyarakat Jakarta gitu. Sanggup kok Pemda. Dan semua bisa digratiskan, benar. Sangat bisa, atau Sangat kelas-kelasnya ya. Bukan berarti kalau misalnya WUS ya nggak mungkin kita gratisin. Tapi kalau Jaklingko itu kan ya kapasitas kecil. Ya. Ya namanya angkot paling 10-12 orang. Ya. Bisa terhitung semuanya kan. Ya. Gitu. Soal transportasi Jaklingko yang gratis juga menjadi solusi warga Jakarta, terutama untuk dari sisi ongkos mereka dan juga kemacetan, stres di jalan dan segala macam. Mas Pram mau menambahkan soal apalagi terobosan dari sisi mengurai kemacetan? Kan gini, barusan ada keputusan bahwa subsidi yang diberikan bagi orang yang menerima bansos. Menurut saya bagi angkutan umum itu nggak boleh ada diskriminasi. Siapa saja Semua berhak menggunakan itu. Semua berhak menggunakan. Jadi jangan kemudian orang dengan penghasilan yang berbeda diperlakukan berbeda. Tetapi memang kita juga harus melakukan otokritik ya. Kemarin kami berdua mencoba naik MRT. Problem sederhana aja yang disampaikan Bang Dul tadi. Ngetap, kalau di kita di mana aja, di negara dunia di mana aja, itu cuma tap langsung jalan. Ya. Ini sampai 4-5 kali nggak jalan-jalan. Ini dirasakan sendiri? Saya rasakan sendiri. Oke. Sehingga ada antrian kan untuk itu. Ya. Dan itu tidak membuat kemudian menjadi lebih mudah. Maka kalau itu kita diberikan kesempatan yang begitu ya kita perbaiki. Ya. Artinya itu kan sederhana aja. Masa ngetap sampai 4-5 kali. Dan itu bukan hanya kami berdua. Belum ada orang-orang lain yang mengalami semuanya sama. Termasuk ketika mau naik busway. Juga permasalahan seperti itu. Iya, Dan itu akan sekali lewat. Oke, baik. Kita jeda kembali. Kita masuk segmen terakhir. Seperti apa closing statement dari Mas Pram dan juga Bang Dul. Usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.